Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. La nabi'a ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi kita jamaah insyaallah dalam rangka muzakarah dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita lakukan setiap minggu. Mudah-mudahan peningkatan daripada kehidupan kita, terutama meningkatnya hidup menuju kehidupan, insyaallah akan membawa keberkahan kepada kita dunia akhirat, zahir dan batin. Insyaallah. Pada prinsipnya dalam melakukan perintah yang bersifat hakikat itu dibutuhkan kemantapan hati dan wawasan. Itu yang paling penting. Keputusan hati kita di dalam menjalankan perintah Allah itu sangat menentukan. Karena itulah yang menghilangkan keraguan-raguan di dalam mengambil keputusan setelah kita menguasai daripada sifat jabariyahnya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah inilah yang paling penting kita maknai. Jabariyah ini sangat berpengaruh kepada ketentuan keputusan batin. Kalau kita ragu dalam memutuskan sifat jabariyahnya Allah di dalam perbuatan batin, inilah yang membuat persengketaan yang paling tinggi di dalam mengambil keputusan. Apalagi yang bersifat hakikat yang wajib didalami. Ini butuh kemantapan. Tapi bagaimana bisa kita mantap kalau keputusan ini bersifat akal atau akidah? Ini yang membuat keraguan-raguan yang sangat tinggi. Munculnya akidah yang membuat kita berpikir. Amanah sami'na wa ta'na juga itu sangat menentukan. Mungkin kita ingin bermuzakarah dengan sesama, tetapi kalau kita muzakarah bukan kita artinya menambah atau memiliki pengetahuan orang, tetapi memantapkan pengetahuan diri, pemahaman diri. Kenapa? Ini makomnya adalah tauhid. Kalau ilmu tauhid itu sangat dituntut keberanian dan wawasan yang banyak. Bukan suatu paham atau dikatakan bukan suatu pendapat. Kita tidak boleh mengajukan atau mendirikan pendapat kita, melainkan kita larut semuanya di dalam pemahaman yang dihakikatkan oleh Allah. Kita ini dibentuk, di grup ini kita dibentuk untuk menjadi seorang alim yang akan diturunkan ke dalam agama yang bernama ulama.
Nah, inilah pembentukan daripada kealiman dan keulamaan diri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti apa orang yang tidak punya ragu-ragu lagi? Adakah contoh orang yang tidak punya ragu-ragu? Ada. Siapa? Yaitu muttaqin. Orang muttaqin adalah orang yang benar-benar sudah takwa, menjalankan ketakwaan di dalam amanah. Artinya apa? Amanah itu sudah jadi ilmu, ilmu sudah jadi amalan. Itu namanya muttaqin. Takwa. Derajatnya muttaqin. Wa taqallahi wa ilmukumullah. Bertakwalah kamu, sesungguhnya itulah yang dikatakan ilmu. Tapi sebelum kita memiliki pemahaman ilmu, ini ketakwaan ini belum sempurna. Masih sifat takwanya itu amanah. Bukan takwa yang sebenar-benar takwa. Yang takwa sebenar-benar takwa, dia sudah sami'na wa ta'na atas kajian. Itu sudah sami'na wa ta'na. Tidak ada lagi pembantahan dalil akal atau dalil nagli atau akidah. Tapi selagi dalil nagli dan merasa terpisah kodrat diri, seumpama begini. Kita dipanggil oleh orang tua kita. Tiba-tiba dia ceritakan kita dari kecil. Bisa nggak kita membantah? Coba saya tanya jemaah. Dipanggil sama orang tua kita, sini Buyung atau Ujang, kamu duduk. Dulu waktu kamu umur segini, tingkahmu begini. Kamu dulu begini. Berani nggak kita membantah? Tidak. Kenapa di saat Allah menentukan sikapnya, Dia nyatakan kepemilikannya pada diri kita, kenapa kita tidak seperti itu? Ya sudah menyerah, memang apa? Iya kan? Nah, kalau kita sudah menyerah, artinya sudah amanah, baru ada keputusan Allah untuk memberikan petunjuk. Tapi kalau kita masih jadi diri kita, belum amanah, nah ini juga akan berdampak kepada keterlambatan mabrur dan mustajab. Kalau dulu saya orangnya tidak neko-neko. Begitu guru bilang A, bagi saya nyata. Saya telah mengakui terlebih dahulu 100 derajat sebelum saya melaksanakan. Karena memang nyatanya seperti itu. Kalau Bapak, kita lihat, Bapak itu kalau dalam kajian kodratnya masanya apa namanya? Misal. Bapak itu sebuah alam misal. Ibu sebuah alam rahim. Jadi yang wujud sebetulnya kepemilikan itu, yaitu dia. Jadi jangan dalam perjalanan, masa-masa yang ditempuh Allah dalam perjalanan mengikuti keumatan dirinya, kita memberikan keputusan di perjalanan. Ibarat kita dari kampung A ke kampung B, di tengah jalan kita sudah bilang kampung B, padahal itu kampung orang. Dalam kaji tauhid juga begitu. Sebelum kita paham, cintai semua dan sami'na wa ta'na di situ. Insya Allah bisa.
Kenapa tidak? Yakin saya bisa. Tapi kalau kita tidak ikhlas dan tidak merasa bangga dan tidak bersyukur dengan terbukanya rahasia Allah pada diri, dianggap hanya kegiatan kebatinan, ini mudaratnya tinggi, namanya kufur nikmat. Itu yang kita hindari. Satu contoh, dulu saya juga belajar, saya juga punya guru, bukan tiba-tiba saya jadi mursyid. Dulu saya berpikir, mungkin marifat kita inilah yang diharapkan oleh Allah, baru bisa terijabah. Ternyata setelah kita mengalami masa belajar, masa tajali dalam pelajaran, begitu Allah mengkabulkan, ternyata apa yang bentuk marifat yang diinginkan dalam satu hajat, tidak seperti itu terjadinya. Malah kita bingung kenapa jadi begitu. Rupanya kita sudah masuk ke alam qabul. Ternyata juga marifat itu bukan keputusan kita. Itu adalah sebuah nama wujud batin. Kalau dia datang, di mana ada dia, di situ ada qabul. Tapi bagi orang yang tidak menghadirkannya, maka dia tidak qabul. Itu baru bagian dari sifat batin bagi Allah. Contoh apa? Contoh khabir. Khabir itu batin yang hak. Siapa yang dihadiri oleh batin kabir, maka berhaklah dia mendapatkan. Ibarat kita sholat, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Kita nyatakan kita sudah di dalam alam kabirnya, sudah menjadi sila bagi diri, barulah maujud yang hak. Bagaimana cara kita mewujudkan? Diatur dalam kajian. Begitu para jemaah sekalian. Tidak susah belajar tauhid ini. Meskipun ini ilmu tertinggi, tapi bagi Allah bukan tinggi dan rendah yang jadi masalah. Keikhlasan dan kemantapan hatimu yang jadi masalah. Itu aja. Kalau pengakuanmu lebih besar daripada ilmumu, itu adalah solusi yang paling tepat. Tapi kalau merasa berilmumu lebih tinggi daripada pengakuan ketuhananmu, ini adalah suatu usaha yang paling lama menuju mabrur dan mustajab. Baik para jemaah sekalian, mari kita bermuzakarah dengan saya kalamkan kalam muzakarah dan jemaah silakan bertanya dan menjawab dengan la ilaha illallah huwallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator memimpin, saya menunggu dengan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Insya Allah. Jemaah yang mau bertanya silakan. Silakan Pak Mustad. Suaranya, audionya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buya.
kasih. Seperti tadi yang tadi masyarakat tadi di awal masalahan Buya ini karena masih agak lari-lari tengah pandangan Buya masalah takbiratul ihram, eh, proses perubahannya kodrat-kodrat itu Buya dari awal ketika kita sudah menapis isbakan itu yang batin dan yang hak sebelum kita lafalkan Allahu Akbar. Nah, di sini Buya mau ditanyakan diri yang mana di sini yang dimasukkan kolbi, apakah diri panapillah atau yang mana Buya? Mohon penjelasannya Buya. Baik, di dalam tajalli menuju kiblat, saya pernah sampaikan berkiblatnya Adam kepada maghrib, maka berkiblatlah Muhammad menghadapkan wajah Allah kepada pemiliknya, yaitu batin billah dalam wujud. Jadi, siapa yang datang menghadap, itulah diri al-haqqullah yang dikatakan sifat daripada nyawa bagi kita. Inilah yang dikatakan diri Rabbani. Kalau ayan sabita dan ayan karajiah itu yang bersaksi. Paham? Yang bertajali adalah diri yang batin bernama Rabbani, nyawa bagi diri. Nah, ini yang diantarkan dengan takbir ke dalam itu. Allahu Akbar, Akbar. Tangan itu sudah sampai di kolbi, sudah mengantarkan diri Rabbani, diri halus al-haqqullah itu sudah sampai. Sementara ayat sabitah lam mim tadi, alif ini kan terpisah. Yang masukkan yang alif. Lam mim ini kan ayat sabitah dengan ayat karajiah. Sementara alif ini yang masuk lebur ke dalam wujud. Titik ini yang dinamakan sir yang akan dia tuju ke dalam itu. Nah, ini yang kita saksikan. Mungkin dalam penggunaan takbir tadi, ini saya sudah bilang, semua gerakan itu memiliki hakikat. Mungkin tangan belum sampai, kita sudah menyebut Allah. Ini juga masalah. Contoh apa? Begitu. Allah. Nah, ini yang dinapiskan adalah Allah, yang dibuang. Nah, ini masalah. Kan saya bilang, kita menarik napas itu aku artinya. Berarti dia naik. Dia jemput kita oleh batin bila Allahu Akbar. Allahu kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku Allah dan akulah Allah. Akbar, akulah sifatmu. Nah, ini mungkin mengenai cara penempatan napis isbatnya juga bisa mengganggu. Jadi fungsi daripada Asmaul Husna ini mengantarkan batin diri Rabbani atau nyawa itu masuk ke dalam kolbi, menghadap kepada batin billah. Kan saya bilang, batin ketemu batin. Paham? Disitulah baru kita masuk ke dalam kabir tadi. Begitu dia masuk, kabirau yang tinggal. Tidak ada pohon, tidak ada batu, tidak ada tanah, tidak ada air, angin, hilang semua. Melainkan wujud yang kita pandang di dalam itu, yang kita saksikan. Mungkin di saat penyampaian tangan dan memasukkan
daripada Rabbani itu ke dalam. Itu mungkin harus dimatangkan lagi, paham? Insyaallah Buya. Salah Buya. InsyaAllah. Lanjut, ada lagi? Silakan Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua, Buya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin Buya, ya masih sekitar sholat tadi. Jadi seperti yang digambarkan Buya di dalam video, memang selalu pribadi saya itu ingin betul. Tetapi walaupun demikian, kesempatan inilah meluruskan lagi mana salah dan pasti ditemukan. Jadi bicara dengan sholat, tentu kita bermunajat dengan mempersiapkan diri. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ibadah, ada 3 hal yang perlu kita ikrarkan, yaitu jasad saya adalah Adam, rohani saya adalah Muhammad, dan saya menyembah hanya billah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah kita mempersiapkan untuk masuk ke ibadah dengan membaca dulu surat. Untuk kaki kanan adalah surat Al-Ikhlas, kemudian kaki kanan adalah surat An-Nas. Dengan pelan kita mengangkat kaki kita, didahului dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Kemudian berdirilah kita, di depan adalah huruf alif yang tegak menggambarkan bahwa kita menghadap tubuh fanafilah, menghadap bakafilah, kemudian menyembah Allah billah. Konsentrasi kita sudah mewujudkan kodar kita menggantikan jasad kita yang sudah berdiri, kemudian diri kita sudah tidak ada yang lain. Makam kita, kalbu kita hanya Allah semata. Selanjutnya kita tadi kita meniatkan. Ya. Niatkan dulu dengan mengangkat tangan, menggambarkan 1 rakaat berdiri, ruku, duduk dengan sesuai dengan sholat apa yang kita lakukan. Setelah menggambarkan, kita mengusap muka kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kedua tangan kita turun kembali. Nah, di sini ini yang perlu saya tanyakan. Diri kita ini sudah ayat sabita dan ayat keranjiah. Jadi sudah tidak ada siapa lagi. Betul-betul nol di situ. Ini mohon diluruskan Buya. Sebelum kita takbir. Ya. Setelah kita takbir Allahu Akbar, kita buang ke dunia itu. Dari tangan kita ke belakang dari kedua kuping kita. Allahu Akbar. Mi'raj rohani kita mengantarkan jiwa kita sampai ke aras. Betul-betul diri kita. Baru kita turunkan. Kemudian memeluk bokoh di kalbu kita. Di situ sudah Allah dengan sendirinya. Ini posisi kita di sini Buya. Sebelum kita membangunkan kodrat Allah dengan baca Fatihah, sejenak kita berhenti. Nah, ketika itu mohon penjelasan Buya, sehingga khusyuk dan tawadu kita melaksanakan sholat itu betul-betul istiqomah melaksanakannya. Mohon izin Buya. Ya. Kita yang penting ingat rumus ihram.
Ihram itu artinya satu, menyatu jadi satu. Ya. Alhamdulillah. Nah, perintah syahadat itu apa? Bukan aku menyembah engkau. Tetapi perintah syahadat itu, syahadat menyatu syahadah langsung ahad menjadi satu. Sehingga aftar bersifat bernama Allah menghadap pada wahid badal tunggal dalam batin. Terjadi pertemuan antara aftar dengan badal. Kalau hanya diri sebagai tajali. Karena tidak ada lagi yang mampu menghadapiku selain dari kodratku sendiri. Makanya dibilang, jangan kita mengamalkan kaji diri hanya di waktu sholat 5 waktu, tapi amalkanlah di sholat yang 24 waktu. Tawaf kemanapun, wahuwa ma'akum aina makuntum. Jadi kita ini syahadah ahad, ihram namanya, satu. Tapi ada rahasia di situ. Diri siapa lagi Buya? Ihram. Itu apa? Diri sir, diri rahasia, tidak bernama zat dan tidak bernama nur. Nah, saya kan sudah ajar di YouTube. Mana diri sir pada batin, mana diri itu zat, mana diri itu adalah nur. Nah, sekarang ihdinas siratal mustaqim. Hanya diri yang diri halus itu yang bisa masuk menghadapku. Ibarat tunjuk ketemu telunjuk. Tidak ada perbedaan kecuali kiri dan kanan. Kiri adalah umat, kanan adalah Tuhan. Sadar kita di situ. Meskipun la maujudun illallah, itu harus dijaga. Perasaan keumatan dan perasaan ketuhanan itu saling menghargai dalam diri. Itulah batasan kita. Batasan kita membawa aftarnya Allah dalam kebenaran alif lam lam ha. Dia bernama Tuhan di bumi, bersebut asmanya Allah melalui pengakuan ke diri kita. Ya. Itulah diri ihsan. Alif arkatnya 1, lam 3, lam kedua 3, ha itu 5. Berarti 1, 6, 5. Apa 1 itu ihsan, apa 6 itu rukun iman. Apa 5 rukun Islam. 5 kali 6 30 juz, itulah kita. Juz ama manusia itu kitabnya Allah. Paham? Alhamdulillah. Nah, insya Allah itu aja. Insya Allah. Baik. Silakan yang lain. Jemaah yang lain yang mau bertanya? Pak Dirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini Buya yang mau saya tanyakan, Buya. Iya. Dari tadi saya mengamati yang kurang fokus dalam sholat itu, memang itu benar, Buya. Jadi mungkin yang saya pahami ini membuat kurang fokus ada di usulnya, Buya. Karena di YouTube Buya menyatakan usulli dia melihat asal usul. Iya. Masuk dalam batin zat, masuk dalam zat, nur masuk dalam nur. Ini pandangan ini, Buya. Saya nggak bisa, saya kurang paham masalah ini, Buya. Tolong penjelasannya, Buya. Baik. Baik. Kalau kita sholat itu pemahamannya kan innalillahi, mengembalikan dirinya kepada Dia. Ya, kita adalah menyaksikan
diri yang bersaksi kembali kepada asalnya. Itulah solat. Jadi kalau kita di usoli itu, kita sudah memiliki niat. Namanya aja niat. Apa yang kamu niat? Mempertemukan. Apa yang kamu pertemukan? Nur dengan nur, zat dengan zat, batin dengan batin. Di dalam diri kita, kodrat diri fanafilah dengan kodrat alam itu adalah sama. Nur ada alam nur, zat ada alam zat, batin ada alam batin. Itu namanya kolbi. Itu yang dalam hati itu. Dia ada alamnya laksana sebuah matahari. Tapi kalau nur pulang kepada nur zat pada zat yang assalamualaikumkannya siapa? Ya kita. Itulah usoli. Akulah yang berasal kembali kepada asalku. Usoli. Ya. Usoli alif sudah jadi usoli adalah asal. Ya. Berarti kita kembali kepada asal kita. Di mana kita dulu hadir, ke situ kita kembali lagi. Usoli perlihatkan 3 berwujud manusia di atas panafilah, di bawah 3 berwujud kodrat alam dalam kolbi kita. Paham? Insyaallah Buya. Paham. Insyaallah. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu itu video yang sebelumnya itu zikir Jadi menurut pendapat saya, jadi untuk usoli itu lebih dahulu diangkatkan zikir itu Buya. Jadi bagaimana? Mohon petunjuknya Buya. Kok usoli jadi panjang begitu? Usoli itu sebuah niat, tetapi niatnya harus nyata. Udah batasannya di situ saja. Jangan ditajalikan lagi ke dalam. Iya, betul. Nanti ditakbir ditajalikan. Batasan dengan menjadi kodrat ayan sabita dan karajiyah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Itulah diri yang halus. Bukan diusoli, tapi ditakbir, ya. Kita lihat begitu tangan turun, kita lihat keberangkatannya. Kalau kamu benar-benar sayang ke dirimu, sangatlah berharap dan gembira, terharu sekali kita keberangkatan diri ihdinas siratal mustaqim. Berangkat dia menghadap Allah, kitalah yang menyaksikan. Kitalah yang tinggal menyaksikan. Gitu ya. Ya, terima kasih Buya. Ya, insyaallah. Lanjut. Silakan jamaah. Pak Idris mengangkat tangan, masih mau bertanya? Silakan. Jamaah yang lain. Pak Parlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nih kadang-kadang kalau ketemu Buya ini pahamnya paham banget. Tapi begitu jauh. Suaranya putus-putus Buya. Itu mungkin persoalannya begini. Ma'rifatullahnya masih bersyarat. Ya. Bersyaratnya mungkin terpengaruh kepada 5 waktu. Nilai yang dimaksud penyembahan mungkin masih berkalam sajadah. Ya kan? Nah, sholat. Jadi penyembahan yang sahadah dengan sa'diyah itu kan beda. Ya kan? Kalau penyembahan secara kodrat itu kalau lebih
besar nilainya 24 jam, ya, tawaf dengan Allah itu, mungkin 5 waktu ini biasa aja. Iya enggak? Nah, wahwa ma'akumnya ini mungkin gitu ya. Jadi tidak ada lagi istilah keraguan bagi kita. Kenapa? Nur Kadim, Allah Kadim. Kalau aku nyata, sebetulnya akulah yang paling nyata. Kan gitu. Nah, disinilah keputusan diri tadi. Kalau semuanya itu adalah maujud daripada sebuah wujud, hidup ini jadi nikmat. Hanya menikmati saja. Gitu ya. Yang penting, apapun yang kita lihat, itu bukan kita yang melihat, melainkan kita yang menyaksikan Allah yang melihat. Kan gitu. Nah, kalau kebiasaan rohani ini nanti sudah khadim, sudah pasti, kita akan terbawa itu. Gitu. Memang, memang awal-awal istilahnya bukan awal lah, kayak kita lah, ya namanya kita sudah kemana-mana ya bukan awal. Tapi kalau masalah bertuhan ini kan bisa awal kita, kan gitu. Nah, tapi kalau masalah wawasan mungkin kita tidak awal, kan gitu. Nah, coba kita introspeksi, betulnya ini bukan. Kalau dikatakan jadi umat itu tidak mudah, dan jadi menjadikan Allah itu Tuhan itu juga tidak mudah. Butuh kebenaran dan kenyataan. Mungkin besok itu turun tuh zikir marifat bismillah itu. Yang lebih mantap itu turunnya. Kalau nggak ada halangan besok turun tuh zikir marifat bismillah. Nah itu tuh baru tuh. Sengaja saya luncurkan bulan Ramadan ini. Biarin aja lah. Ya, jadi itu baru kita merasakan. Ini. Macam tadi Buya bilang kita menyaksikan. Terus saya bertanya lagi, kok masih ada lagi kita ya? Nah, gitu. Jadi ada begitu pertanyaan macam tidak kita. Bahasa kita yang dimaksud itu adalah pensaksian. Contoh sekarang. Dokter saat fokus membedah orang ingat diri enggak? Enggak. Nah, itu yang pensaksian. Iya. Saksikan saja. Iya. Kita ini sebuah pensaksian. Nah, siapa yang bersaksi? Inilah yang dikatakan sebuah wujud cahaya yang sedikit dari sulbi yang orang tidak tahu. Begitu ketemu Rasul, dia bernama Wahwa. Dianya Allah yang disembunyikan sebuah pandangan. Kalau memang kaji diri sudah kembali berdiri menjadi dirinya Tuhan, maka ini tinggal hanya dua. Melihat kodratnya Allah, menyaksikan kodratnya umat. Nah sekarang, kalau kita ingin melihat, pasti Allah. Terus kita ingin menyaksikan Allah melihat, itulah rasa yang mengendalikan. Tapi rasa itu sendiri adalah batin itu. Rasa tidak bisa dikatakan batin. Karena rasa itu berasal dari rahasia. Sir. Sir itu artinya dua. Pertama rahasia, yang kedua rasa. Nah kontak batin atau ngebatin. Nah sekarang saya tanya, ngebatin ada enggak kodratnya? Kalau batin ada. Tapi ngebatin ada enggak kodratnya? Enggak ada. Tapi dia ada. Nah, itu gimana Bu ya? Tuh. Disinilah kita mempertahankan. Ya, contohnya kita menyatakan sayang ke pasangan kita. Terus bagaimana cara menceritakan sayang? Apa kuning warna sayang itu, hijau, apa merah? Kan nggak bisa. Ya. Nah, disinilah sambung rasa tadi. Sambung rasa kita kepada Allah melalui kodratnya. Kalau hanya kita sebuah wujud bayangan sekilas yang dikatakan berasal dari rahasiaku, berarti tidak ada yang tahu. Sedangkan Rasulullah aja dikasih tahu.
di surat Al-Hijj ayat 29, kalau kamu berasal dari ruh ciptaanku waruhi, tetapi aku waruhu, bukan waruhi. Nah, padahal dia juga loh gitu. Ya. Iya enggak? Nah ini kadang-kadang dalam kenyataan sehari-hari, Bu ya. Ya. Waktu tadi contohnya tadi waktu kita bilang sayang, kita kan ingin bertauhid terus. Nah, itu pandangan pada saat itu apa, Bu ya? lah, dengan adanya kesimpulan hubungan batin dengan dia, hubungan rasa, hubungan pandangan, hubungan perasaan dalam wujud kemaujudnya, udah tidak ada batasan. Kalau dari maujudnya ingin merasakan wujudnya. Kenapa? Kalau dia tidak nyata, nggak mungkin kita nyata. Kan gitu. Ya. Nah, kalau kita sebuah pasangan, contohnya bayang-bayangan, Ya. gimana kita mau meninggalkan bayangan, dia ikut terus. Dan gitu. Jadi begitulah kita dengan dia. Jadi itu sudah benar, Ibu ya. Maksudnya gini, saya waktu mengucapkan itu, terus saya balik lagi ke dalam itu. Memang begitu, Bu ya, kehidupan itu. Kalau Maksudnya- bagaimana? Misalnya begini, Bu ya. Waktu saya mau ngoperasi, Ya. biasanya, Ya. ya harusnya saya udah nggak ada ini sebenarnya, kan sebenarnya begitu, Bu ya. Tapi karena saya kan menjadi umat pada saat itu. Umat itu sebenarnya Allah juga kan, Bu ya. Nah, karena tidak pernah memakai walhamdulillahi wal kulihal. Ayo Allah ikut ke kegiatan saya. Ya. Ayo kita operasi orang ini. Ya. Alhamdulillahi wal kulihal. Bawalah aku ke setiap kegiatan dan gerak-gerikmu. Itulah yang wahwa makum tadi. Jangan mentang-mentang Tuhan kita taruh di masjid, terus kita jalan sebagai umat. Nggak bisa begitu. Tidak ada batasan ruang, jarak, dan waktu dengan dia. Apapun yang kita lakukan, kulla min indallah. Kalau dia semua kejadian datang dari aku. Ini orang dioperasi, ini pasti Allah juga yang bikin. Ini kan engkau juga yang bikin ini. Engkau juga lagi yang benarin. Kan gitu. Itu, pertanyaan saya, Bu ya, itu kadang-kadang saya ucapin, bukan diucapin, tapi berkata-kata di dalam. Benar itu? Iya, benar. Cuma tidak dipakai dalam hayat. Dia masih dalam fokus amalan, masih ketergantungan kepada kefokusan. Ini tingkat kesadaran. Sadar bukan berarti dalam kesadaran. Itu. Jadi tingkat kesadaran kula min indallah tadi, semua kejadian datang daripada Allah, kita tidak heran. Kita tidak ada yang bingung. Ini adalah persoalan antara wujud dengan maujud saja. Jadi tidak, artinya orang menempatkan Tuhan ini perlu kayak dewa. Ya? Tempatnya singgasana tertinggi, kitalah orang terhina dari setetes air mani. Itu kan kaji, kalau saya bilang itu kajian yang tidak berderajat, ya, tidak tauhid kajinya. Padahal alif itu artinya alafa atau menyatukan jadi satu. Kenapa kaji jadi banyak? Kan gitu. Nah, syahadat ahad. Kok diri jadi banyak? Bukan, ini kan tajalli. Perjalanan adalah kalau ada kaji diri, terus harus diri banyak apa? Kan gitu. Kan dikatakan marifatul izzatullah ma'firatul izzatullah. Silahkan mengenal zatku, tapi jangan katakan zatku banyak. Yang banyak itu wujud. Jadi untuk kontak dengan yang lain itu udah gampang, karena tidak ada perbedaan.
kontak zat, mau kontak batin, mau kontak apa, kita sudah bisa. Inilah hablum minan nas wa hablum minallah. Kalau berhubungan dengan manusia sama aja berhubungan dengan Allah secara kodrat. Itu. Jadi memang begitu. Dia lihat dulu kemampuan daripada sifat gejolak kolbi kita. Kadang-kadang tunduk, rasa ikatan batin kepada Allah itu belum terjalin dengan rasa dan perasaan atau mahabbah. Mungkin tingkat ilmu kita sudah bisa mencapai, tapi kalau tingkat la haula wa la quwata illa billah mendekati hatinya, batinnya Allah antara ngebatin dengan kita dalam sifat mahabbah, mungkin ini belum afdol. Gitu ya. Mungkin jiwa bertuhan itu mungkin belum sempurna. Kan sama aja waktu menghidupkan Adam tidak bisa. Tetapi kenapa begitu Allah katakan di surat Al-Hijr itu untuk kesempurnaan maka kutiupkan ruhku. Ternyata ruhi Muhammad yang ditiupkan ke dalam Adam, kan begitu. Dia surat Al-Hijr ayat 28-29 itu. Itu kan nyata sebetulnya rahasianya di situ. Wah, hebatnya Allah ini. Makanya begitu Adam berdiri disuruh iblis sujud, gak mau. Kan kurang ajar. Masa sama Muhammad dengan Allah dia gak mau sujud? Kan gitu. Kenapa? Karena yang ditiupkan di 29 itu menuju kesempurnaan, maka kutiupkan ruhku. Nah, ruhi dalam kalamnya. Ruhi wallahu, ruhku, ruh yang kuciptakan yang hidup dalam tubuhku. Lahu. Nah, coba nanti dicek. Ini kan suratnya. Nanti kalau saya bongkar semua itu ketahuan itu. Nah, itu. Bagaimana tajali, indahnya tajali Allah itu mewujudkan dirinya pura-pura jadi orang. Itu saya paham mana itu. Paham banget saya di Al-Quran itu. Makanya saya bilang, dulu saya pernah diprotes. Masa sih Buya nyuruh kita pura-pura? Ya, karena daripada kamu yakin susah, bagus kamu pura-pura. Nanti kamu akan lupa kamu pura-pura, kan gitu. Kenapa? Allah juga pura-pura dia. Nah kan gitu. Jadi artinya kemanapun kita masuk, kata Allah, apapun yang kamu lakukan tentang mencari keridoanku, tidak akan kuberi dosa. Nah, kenapa ya? Dia semua kan gitu. Insya Allah nanti mungkin besok insya Allah turun zikir ma'rifat bismillah itu ada penetapan ketuhanan, pemantapan ketuhanan dalam 3 makom. Ya, makom batin, makom zat dan makom nurnya itu sudah bertajali, itu ada tuh besok insya Allah. Nah gitu. Jadi intinya sekarang begini, Buya, kenapa kami ibu-ibu nggak bisa ngerti pengajian Buya? Ya udah ikut suami aja, ya kan gitu saya bilang. Lah datang suaminya terlalu tinggi, nah ikut aja, biarlah tinggi. Manjat kan bisa, ya udah panjat aja. Kenapa? Ini adalah kaji mutlak, kan gitu. Lawang namanya dia titipin terus kita miliki, nggak mungkin kan? Daripada dia tagih paksa kayak ada kolektor, dia turunkan keluar lidah 1,5 meter panjangnya kan sakaratulnya. Daripada diambil paksa, baguslah diserahkan seumur hidup. Nah, dia kalau sudah dengan kita, mati apa lagi? Maka Allah katakan kepada pendamping dirinya adalah dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa mewujud sebagai wujudmu ya Allah? Apa kata Allah? 2 perkara akan kusampaikan karena sudah memenuhi syarat bagimu. Apa itu ya Allah? Aku cabut usiamu dan aku cabut ketuaan di dirimu.
maka engkau adalah orang yang mengkekalkan diri pada nafilahku. Nah, sudah. Kalau di situ terus Allah cabut, yakinlah. Dicabutnya usia tidak akan bertambah lagi, tidak akan kurang lagi. Dicabutnya nanti ketuaan, ya sudah, tidak tua-tua lagi, kan gitu. Nah, inilah kalau yang dua itu masih bersarang, ini mengganggu dia, kan gitu. Insya Allah itu, ya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah jadi segar kembali. Insya Allah. Insya Allah. Ya, makasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De. Saya hanya melanjutkan pertanyaan Pak Parlan. Oh, ada. Nah, mungkin di sini ada kaitannya juga. Yang diharapkan Pak Parlan mungkin di sini ya, maaf. Dia kangen dengan kerinduan, kemesraan, dan rasa dan perasaan kepada Allah gitu. Iya. Cuma hal itu kan dekat ya, sedekat mungkin. Dekat tidak berjarak, jauh nggak bisa. Dekat nggak bisa disentuh, jauhnya tidak berjarak. Nah, pertanyaan saya begini Bu ya, apakah saya pernah mendengar satu kalam ada kaitannya nggak dengan pertanyaan yang sekarang ini? Yang kalamnya begini, absor, wahuwa yudrikul absor, wahuwa latiful khabir. Hanya itu aja Bu ya. Tolong dijelaskan Bu ya. Ya. Kalau memang sudah dia semua pada dirimu, sesungguhnya engkau sudah ada di dalam alam batin. Alammu sudah batin, jasadmu sudah batin, semuanya sudah batin. Dikatakan jasad lahu, makanya dikatakan absorohu. Nah, itulah jasad rohu, rohku. Nah, di situ. Jadi kalau sudah menjadi kodrat batin, sudah dia semuanya, nilai diri kita dijadikan oleh Allah nilai batin. Paham? Nurnya batin, zatnya batin, batinnya batin, wujudnya batin, maujudnya batin. Kalau sudah semuanya batin, itulah kabir. Artinya semuanya sudah ku kehendaki dalam wujud batin. Absarahu wa huwa yurikuhul laitiful khabir. Paham? Insya Allah Bu ya. Jadi kalau kita sudah bisa begitu, kita pegang aja tangan kepada Allah, pegang tangan, pegang muka, itu sama, kita membelai dia sama. Nah, kalau kita berkaca, pujilah dia. Udah lama kita nggak muji dia, ya kan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu. Wajhatu wajhiya lillazi fatrasang, indah banget wajahmu ya Allah. Ya kan? Aku memuji atas itu. Wah, pujilah. Jangan mujinya alhamdulillah, alhamdulillah waktu makan kenyang aja, ya kan gitu. Ya. Satu lagi Bu ya. Boleh. Ya. Insya Allah ini balik lagi ke belakang. Ke Oh bawah. iya, boleh. Mengenai Hayan Sabita dan Hayan Karajiah, tidak berdarah, tidak berurat. Iya. Nah, mungkin itu yang tidak berdarah, mungkin saya sedikit banyaknya ada paham. Ya. Tak boleh ada amarah lah, nomor satu gitu. Ya. Kalau yang tidak berurat seperti apa itu? Tolong jelasin itu Bu. Iya. Tidak berurat. Gitu. Ya. Yang dikatakan tidak berurat itu, karena urat itu yang dikatakan adalah sifat tajalli nafsu. Ya, yaitu keinginan yang melebihi daripada batas. Nah, contoh apa? Kalau lapar boleh, kelaparan yang nggak boleh. Kan gitu. Marah boleh, pemarah yang nggak boleh. Gitu. Jadi yang dikatakan urat
sesuatu yang berkeinginan. Contoh sekarang apa? Nyawa kita ini kan, jantung kita kalau nggak salah Pak Dokter itu dia ada tiga talinya kalau nggak salah itu. Jadi ada di giliran tali nyawa kita itu nggak ada darahnya. Yang turun naik ini nggak ada darahnya. Yang ke kiri ke kanan ada darahnya. Nah, gitu. Jadi ini yang bertajali sebagai keumatan. Jadi tidak berdarah, tidak berurat, lawannya adalah fana. Diri fana itu diri yang tidak menuntut keinginan yang banyak. Alhamdulillah. Insya Allah Buya. Insya Allah. Semakin kinclong aja Buya. Ilmu Buya semakin kinclong semakin lama. Insya Allah. Kinclong. Insya Allah. Hanya itu aja Buya. Ya, Assalamualaikum insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Pak Syafi'i, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya ada bilang bawalah kemana aku pergi karena gitu Buya. Iya. Nah, contohnya kalau macam Pak Parlan dia ada operasi atau pengobatan gitu Buya. Kira-kira ada nggak itu Buya? Atau bacaan apa gitu dia untuk membantu si operasi tadi atau yang sakit tadi gitu Buya? Kalau sudah wujud Allah dan maujud, jangan lagi membuat perantara huruf dan ayat dan segala kata. Yang berkuasa adalah wujud dan pandangan, pensaksian dan penglihatan. Jangan lagi dilemahkan dengan menghadirkan berhuruf dan bersuara. Ini kaji Tuhan. Kalau kaji Tuhan itu tidak makai sifat umat. Nah, umat itu hanya kita menyalurkan dalam pensaksian saja. Jangan cari amalan. Mana ada Allah minta amalan lagi kemana-mana. Iya kan? Nah itu. Bayangkan aja sama kayak sholat. Cuma dengan Allahu Akbar harus nyata umat dan Tuhan kodratnya. Jadi tidak ada lagi amalan-amalan. Kalau mau amalan jangan kaji Tuhan, kaji agama, kita kaji ibadah. No, saya keluarin mau amalan berdiri di atas air. Boleh. Ya kan? Mau di mana? Sholat di atas daun pisang. Boleh. Ya kan? Tapi kalau kaji Tuhan jangan cerita amalan. Paham? Yang tidak ada sama Allah itu menyembah, ingat. Nah kan jadinya kemana itu bahasa saya ya kan. Nah tapi kodrat, wujud dan maujud itu penyembahan. Kalau sadar kita Allah kadim, marifatur kadim, nur kadim, ini dia. Kalau memang kamu nyata, sesungguhnya akulah yang nyata. Gitu. Nur kadim, Allah kadim, ya kan? Nah, artinya kenyataan Allah itu adalah kita. Makanya di sini dituntut power keyakinan yang sangat kuat, yang tidak ada basa-basinya. Kenapa? Ma'rifat itu sebetulnya itu takbur yang dihalalkan. Ya, diucapin takbur. Tapi kalau dia jadi kodrat, mabrur. Paham? Insyaallah Bu ya. Jadi gitu. Jadi intinya keyakinan aja tadi itu ya untuk ngatasi yang aku bilang tadi itu Bu ya. Ya, apa yang kamu kehendaki, Muhammad itu sudah berdoa terlebih dahulu. Apa yang kamu jadikan, Adam sudah mewakili maujud pada dirimu. Tinggal lagi berfungsinya kedatangan Allah untuk menjadikan, maka jangan kamu mendahului Allah di dalam sesuatu. Kamu ingin menghadapi, biarkan dia lihat dulu.
kamu saksikan Allah melihat dia, baru kamu datang dengan kemanusiaanmu. Nah, itulah yang dikatakan Adam bersifat dahulu, bersifat kidam, Allah pada batin. Jadi kalau kita memakai kekidaman dia, contoh ini Adam bersifat dahulu, mau jalan baca bismillah enggak? Ya kan? Nah, kita baca bismillah, baru kita jalan. Itu bersifat dahulu Adam. Tapi kalau bersifat kidam, kita sudah sampai sebelum berangkat. Nah, itu kidam. Paham? Sudah kelihatan kita di situ, baru kita jalan. Nah, ini kidam. Nah, ini perjalanan Tuhan namanya. Nggak ada yang menghalangi di jalan. Saya jamin. Macan ketemu pun dia cuek aja itu, nggak bakal dia mau. Ya kan? Karena yang perjalanan Tuhan dilakukan oleh Tuhan. Ini milah. Tapi kalau Adam yang bergerak itu namanya lilah. Beda keberangkatannya. Nah, kalau langkah Allah sudah sampai sebelum berangkat. Tapi kalau langkah Adam berangkat dulu baru sampai. Nah, itu hakikatnya, paham? Salah udah. Jadi Buya, gini Buya. Contohnya kalau saya anak pulang, gitu, Buya bilang tadi kan berangkat dulu tengok. Kira-kira Buya kok ada di jalan ada hambatan? Itu ada terasa getaran nggak Buya di batin? Nggak ada hambatan itu. Karena di mata kita kalau ada hambatan bukan Tuhan yang jalan, tuh kita yang jalan. Nah, kan sombong saya tuh. Nah, ini ya umat Tuhan. Kalau nggak berani jangan bertuhan, kan gitu. Nah, keberanian isbatul yakin itulah yang harus ditetapkan. Nanti Allah dicarikannya waktu yang terbaik untuk kita. Kenapa? Setiap doa umatku, kata Allah, akan kukabulkan di satu syarat. Kapan dikabulkan ya Allah? Tepat pada waktunya. Buya, Ya. itu cara memperjalankan itu gimana kita Buya? Sebelum kita mau menuju ke tempat yang mau kita tuju itu Buya. Ya, itu bahasamu, ilmu itu bukan bahasa Tuhan kita. Nanti di jalan ibadah kita kaji itu. Ya. Itu beda. Sama ke Mekah, kaji tinggi ke Mekah naik pesawat. Sama ya bohong. Kalau kaji tinggi jangan pakai tiket. Ya. Semua orang juga bisa tukang becak jual tanah langsung naik pesawat besok pagi sampai di Mekah. Itu intinya seperti itu ya. Insya Allah lah. Yang penting sekarang ini bagaimana kamu ikhlas menerima keberadaan Allah dalam dirimu. Itu aja yang penting. Jadi baru iktikat tetapi belum pernah kamu luput di dalam itu. Buktinya apa? Waktu saya luncurkan nanti video Marifat Bismillah, bagaimana aku menjadi dia, bagaimana dia itu menjadi Allah, nanti akan kamu saksikan perjalanannya di dalam alam batin nanti. Setelah melakukan zikir Marifat Bismillah itu. Karena apabila kita belum bertajali, semua baru ikhtikat namanya. Tajali itulah kebenarannya. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Paham ya? Jadi jangan apa ya? Pemahaman bertuhan ini yang harus dimantapkan dulu. Jangan kita melihat rantingnya dulu. Belum apa-apa mau terbang, belum apa-apa mau gini. Jangan, itu pekerjaan kecil itu. Yang sekarang jangan ada perbedaan dulu, hanya satu perbedaanmu dengan dia, yaitu umat dan Tuhan. Bagaimana sampai kajimu ke situ? Insyaallah ya. Jangan kemana-mana dulu. Pastikan keumatanmu, pastikan ketuhanan Tuhan. Insya Allah, itu aja yang penting. Paham? Ada lagi? Itu masalah zikir-zikir yang Buya luncurkan di YouTube itu Buya. Itu insya Allah memang langsung saya praktekkan terus dulu Buya. Iya. Walaupun ya Iya. mungkin nanti kalau memang saya kurang paham ya
Mungkin boleh saya tanya lagi nanti Buya. Iya. Karena itu ilmu tauhid semua itu. Bukan zikir-zikir batin biasa, itu ilmu tauhid. Karena ada dalam kajian dan menjadi suatu tajalli dia itu. Wajib bisa itu. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya. Terima kasih banyak Buya. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambah, itu makna cahaya dari tulang sulbi kita kurang paham, Buya. Kemarin Buya telah akan men-sharekan mengenai tulang sulbi dan kolbi. Mohon penjelasan Buya. Iya. Jadi dikatakan nanti seberkas. Nah ini kalau lagunya Nike Astrea. Seberkas sinar. Ah itu ya. Jadi seberkas. Jadi saya sulit juga. Jadi kalau dikatakan Nike Astrea seberkas cahaya terang. Nah jadi dia tidak ada namanya nih. Karena ini dirahasiakan oleh Allah. Itu dirahasiakan oleh Allah untuk apa? Diujinya Rasulullah, ditampilkannya di depan Muhammad. Akhirnya Muhammad bertanya, siapa kamu? Wahwa. Mau kemana? Wahwa. Dari mana? Wahwa. Dengan siapa? Wahwa. Bingunglah dia. Ternyata inilah dianya Allah. Itulah maujudullah pada diri. Makanya jangan merendahkan harga diri di mana-mana. Ya. Makanya kalau kita sudah tahu dengan peningkatan pemahaman ini, PD kita sudah terjamin lebih kuat. Gitu. Memang diacak-acak lah sama Buya ini dulu dari bawah ya kan. Supaya apa? Biar paham. Ya. Nah gitu. Biar paham. Nah sama kayak Pak Dokter tuh. Ya kan? Nah beliau tuh sudah dokter. Nah kenapa nanti pemerintah bilang kalau bagian dokter kita kasihlah tanda tambah, tanda kesehatan, gitu. Nah, kenapa? Ya ternyata memang itu adalah program otonomi dalam diri manusia, ya kan? Ini wilayahnya diri manusia. Kalau yang lurus ini metafisik, kiri kanan itu adalah fisik. Nah, di sini sudah diketahui rumus Al-Quran. Itu. Ya, dari akal tuh nggak ada tahu bentuknya apa, napas, hidung, suara nggak berwujud, hati, kolbi nggak ada jelas, sampai ke syahwat juga tidak ada berbentuk. Jadi nggak ada yang bisa disuntik itu satupun. Tanya aja dokter tuh, ya kan? Nah, tapi kalau kiri kanan masuk jarum itu, nah ya nggak, mau pankreas segala macam itu dah, ya paru-paru semua itu udah mulai dah jantung. Tapi kalau yang di tengah-tengah yang bergerak ini nggak ada biusnya ini, kan gitu, yang silahkan nggak bisa disuntik dia. Itulah jasmani dan rohani dalam kenyataan tadi. Nah ada juga tuh orang Jerman, dia seorang dokter juga. Jadi dia curiga dengan bunyi jantung, ya kan? Akhirnya bunyi jantung ini dibawanya ke Mekah. Dicarinya ahli kitab, ahli kalam. Akhirnya ketemu, ditanya, diperiksa dan diperiksa lagi, ditanya lagi, diperiksa lagi. Ternyata bunyinya dub drup, artinya aku. Ya aku juga. Nah gitu. Itu yang Mekah mengeluarkan Allah zahir batin. Aku dengan aku juga itu beda. Nah gitu. Inilah yang dikatakan aku adalah aku. Aku di dalam aku juga. Nah itu yang dialami oleh jantung. Tapi siapa yang aku berbeda dengan yang mengaku turun naik. Aku adalah Allah. Nah itu beda lagi. Nah ini akan kita selesaikan nanti sengketa yang dua itu.
Kita itulah Buya. Iya kan bingung kita mana yang Tuhan berdua nih kan gitu. Nah, nanti itu kan kita selesai. Paham? Mohon nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi, Buya, Ya, insyaallah. menceritakan diri saya benar. Saat ini penyaksian saya dengan Buya betul-betul orang tua saya, Ustaz. Insyaallah. Saya merasakan tidak enak. Nah, suaranya Pak dikencangin lagi, di ini dipakai apa? Handsetnya. Baik, Buya. Ah iya, itu dia. Pada saat ini, Buya, benar-benar penyaksian saya merasakan betul saya dengan Buya betul-betul orang tua. Insyaallah. Ah, Dan saya, ya, boleh katakan tuh pasti Allah melihat keadaan kita yang sekarang sedang berdaulat dengan langsung dengan orang tua. Insyaallah. Mungkin, bukan lagi kata mungkin, saya sangat yakin mungkin ini yang dikatakan wujudnya Allah sendiri, wujud Allah, wujudnya Allah sendiri, wujudnya saya sendiri, wujudnya Allah sendirinya. Ya, mungkin bola-balik itu, Buya. Iya. Ya. Kadarnya Allah, kadarnya saya, atau basarnya Allah, basarnya saya, basarnya sendirinya. Insyaallah. Mungkin itu yang dikatakan itu bentuk kasih sayang yang pasti yang kita rasakan. Saya sebagai menyaksikan Allah pasti sudah melihat keadaan kita. Mungkin itu dikatakan, Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Jadi Pak Idris, saya ini ya tidak bisa apa-apa. Artinya tidak seperti orang ilmunya tinggi, sakti, segala macam, punya amalan banyak. Saya tidak ada. Sayalah amalan Allah itu. Jadi saya tidak memiliki amalan lagi. Karena kitabullah itu adalah diri kita. Ya. Jadi kalau saya mencari sandaran lain selain Allah, sayalah orang yang mempersekutukan Allah. Jadi insya Allah kalau dalam ejaan Arab, bu itu bapak, bi itu bapak zahir atau bapak amanah, abi. Tapi kalau abu itu bapak bapak batin. Ia itu qalbi atau hati. Jadi bapak batin rohani hati kita, bapak rohani. Nah itulah yang dikatakan abuya atau buya. Nah gitu, maka Mekah menjatuhkan gelar ini ke Sumatera. Kenapa? Karena di situ tahun 10 sudah ada Serambi Mekah. Jadi diturunkan di situ, insya Allah. Makanya kalau kaji tauhid ini memang rata-rata ke Sumatera. Itu insya Allah. Yang penting di antara kita itu menjaga titiannya, itu tali merah tadi, yaitu rasa prasangka, fitnah dan segala macam. Itu kenapa? Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, barokah datang dari wali Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan sama-samalah kita belajar. Amin. Saya juga belajar, kita juga belajar. Kenapa? Kalau kamu tahu dengan aku, kata Allah, jangan kamu katakan tahu, tapi ajaklah orang untuk mengenalku. Dan apabila kamu sudah kuberikan kepintaran, maka janganlah kamu merasa pintar, tapi belajarlah dengan orang yang tidak pintar.
Amin. Nah, itu orang yang tidak mau, Pak. Kalau saya mau, kalau orang gengsi dia, kalau saya enggak. Karena apa? Apabila kamu sudah saya bekali dengan kepintaran, maka belajarlah dengan orang yang tidak pintar. Maka orang pintar yang tidak pintar saya ajak belajar. Amin. Nah, gitu. Amin. Terima kasih Buya. Insyaallah. Baik, ada lagi jemaah? Silakan Pak Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini Buya, izin Iya, masalah zikir ijabul gaib. iya. Itu kan sujudnya setelah, apakah duluan sujud sahwinya, apakah barengan gitu Buya? Ya, duluan sujud sahwi dulu. Nah, barulah kita mengadakan sujud daripada ibadah ijabul ghaib. Ya itu zikirnya tuh apakah tiga-tiganya tuh 100-100 itu Buya? Iya, sama 100-100. Gitu. Ya, Terima karena kasih. kita harus melewati batasan asma ya. Batasan asma itu ya ke-100-nya itulah yang hak diri kita. Kalau 99 bukan hak diri kita. Nanti kan sudah ada tuh Marifat Asmaul Husna tuh di YouTube tuh. Diperhatikan ya, baru keluar itu tadi. Itu aja Buya, terima kasih atas penjelasannya. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi ini yang angkat tangan. Pak Sarif ya. Silakan Pak Sarif. Mana? Pak Syarif Bu. Iya, suaranya mana? Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan ini Buya tentang itu, pernah saya dengar bahwa Allah itu bukan huruf, bukan pula dengungan. Yang kaitannya dengan mewujudkan ilallah, segala wujud itu semata-mata Allah. Jadi bagaimana penjelasannya itu Buya? Iya, kalau hanya baru sebuah ucapan dan penjelasan, belum pernah kita menyatakan dalam tajalinya, ini wajib kita harus dulu belajar untuk bertajali ke cerita tadi. Kalau memang ia wujudnya, dari mana asal wujudnya? Sudah enggak pernah kita tafrid, tajrid, sudah merasakan dan sudah mengalami belum? Nah, kalau belum, berarti kita harus tingkatkan pelajarannya menuju tajali. Kalau pengakuan, ya semua bisa aja mengaku Mas. Semua itu bisa. Wujudku wujud Allah. Iya. Kapan kamu jadi wujud Allah? Ya, nanti kalau kita memang sudah bertajali, insya Allah kita sendiri yang akan menyaksikan bagaimana pisau itu masuk ke dalam sarungnya. Paham? Nah, itulah kebenaran tadi. Tauhid, tafrid, tajrid. Nyata berhubungan, nyata merasakan, dan nyata mengalami. Ya, gitu ya. Insya Allah. Rajin-rajin aja belajar, selalu hadir dalam undangan grup. Itu aja ya. Insya Allah Buya, insya Allah. Karena kadang-kadang kan kita terlena dengan bahasa orang. Ya gitu. Terlena dengan bahasa-bahasa makrifat. Nah, tetapi setelah kita masuk ke makomnya, gudangnya makrifat, insya Allah kita akan tahu kalau asma itu husnanya ada. Setiap perkataan pasti ada kekuatannya, bukan hanya kataan. Insya Allah.
Banyak orang yang bisa bercerita tentang Tuhan, tentang Allah. Tidak banyak orang yang mampu mengajak kita, menuntun kita kepadanya. Insya Allah. Gitu. Baik para jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan berkahlah pengajian kita malam ini. Karena teman-temanmu, sahabat-sahabatmu di grup satu lagi sedang menunggu kita. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah kalam-kalam tadi semuanya. Barokah lahir batin dunia dan akhirat. Baik, untuk pertemuan kita dalam belajar grup ini kita akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.